Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Chu Qingcheng diperlihatkan. Ya, kali itu ia tengah berada di sekte mistik surgawi. Dan ia pun berkata, "Kakak, jika Anda sudah baik-baik saja, maka aku akan kembali ke pelatihanku." Mendengar hal tersebut, nampaknya Tuan Muda Xuan, salah satu anak dari pimpinan sekte, sedikit kecewa. Ia pun berkata, "Adik Chu, bukankah kau terlalu berfokus kepada pelatihan? Bahkan sejak pertama kali kau tiba, tidak bisakah kau meluangkan waktumu sejenak?" Tapi sayangnya Chu Qingcheng menolak. Ia memiliki alasannya sendiri kenapa harus terus berlatih dan berkultivasi. Jika saja bukan untuk membantu saudari Shuiroha yang terluka, ia tidak akan keluar dari pelatihannya. Walaupun sedikit kecewa, tapi nampaknya Tuan Muda Xuan tidak memiliki alasan lain untuk memaksa Chu Qingcheng. Dan saat ingin pergi, Shuiroha pun menghentikannya. "Adik Chu, tunggu sebentar. Aku ingin memastikan sesuatu kepadamu. Sebelumnya aku bertemu dengan seorang pria yang nampaknya mengenalmu. Apakah itu benar?" Tentunya itu adalah pertanyaan yang aneh karena semua orang tahu bahwa Shuiroha hanya bertemu dengan Tuan Mudahan yang membuatnya terluka. Tapi ternyata Shuiroha belum menceritakan secara detail terkait apa yang telah menimpanya. Ia pun menjelaskan, "Bukan, orang yang bertanya tentangmu adalah anggota dari sekte perencanaan iblis atau sekte demonic scheme." Itu adalah pernyataan yang lebih mengejutkan. Penatua Shu nampaknya juga penasaran dengan hal tersebut. Ia pun bertanya kepada Shuiroha, "Jadi ceritakan lebih detail sebenarnya apa yang telah terjadi." Nah, Shuiroha pun mulai menceritakan bagaimana ia menemukan ramuan tingkat 9. Lalu dihadang oleh Tuan Mudahan dari sekte jiwa iblis dan pertarungan pun terjadi untuk memperebutkan ramuan tersebut. Tentunya Tuan Mudahan lebih kuat hingga membuatnya terluka. Dan saat itulah seseorang muncul. Ia berkata jika dirinya berasal dari sekte perencanaan iblis lalu membantuku. Itu adalah hal yang sangat aneh. Hampir sulit untuk mempercayainya karena sekte perencanaan iblis dengan sekte mistik surgawi saling bermusuhan satu sama lain. Seorang wanita pun berkata, "Kakak, mungkin saja pria itu terpikat akan kecantikanmu dan menginginkan kultivasi ganda. Jadi berhati-hatilah." Dan Shuiroha pun menjawab, "Tidak, ia hanya menanyakan 2 pertanyaan sebelum memberikan ramuan tersebut. Pertama, apakah adik Chu Qingcheng ada di sekte mistik surgawi? Dan yang kedua, apakah ia baik-baik saja?" Nah, saat kemunculan Zofan, ia hanya menjentikan jari dan itu membelah daratan. Sejak saat itu, ia pun mengancam Tuan Mudahan jika melewati garis tersebut, maka nyawa adalah taruhannya. Dan anehnya, Tuan Mudahan bahkan tidak mau melewati garis tersebut, bahkan sampai Zofan meninggalkan mereka, yang artinya ketakutan sudah tertanam di dalam jiwa Tuan Mudahan. Semua orang nampaknya sangat penasaran dengan sosok tersebut. Lalu Chu Qingcheng pun bertanya, "Saudari, apakah kau tahu namanya?" Dan Shuiroha pun menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Tapi keempat kurcaci yang pergi bersamanya memanggilnya pelayan Zuo." Mendengar hal tersebut, Chu Qingcheng langsung tersenyum. Matanya juga terlihat berkaca-kaca. Itu adalah fenomena yang langka karena sejak kedatangannya ke sekte mistik surgawi, Chu Qingcheng terlihat sangat dingin. Ia bahkan tidak pernah tersenyum. Tuan Muda Xuan bahkan sampai mengepalkan tangannya seolah-olah ia kesal dan juga iri dengan sosok yang dikagumi oleh Chu Qingcheng tersebut. Lalu Shuiroha pun kembali bertanya, "Saudari, sebetulnya siapa pria itu?" Dan Chu Qingcheng pun menjawab, "Ia adalah iblis. Iblis yang bahkan bisa mencuri hatimu."
Kembali ke sekte perencanaan iblis, terlihat Zovan yang tengah merenung sambil memikirkan nasib-nasib bahan yang diberikan oleh Kunpeng kepadanya. Sulit untuk menggunakan semuanya, walaupun itu semua adalah bahan yang berharga. Tapi tiba-tiba Pak Tua Yuan pun muncul. Ia berkata, "Tuan muda Zuo, akhirnya aku menemukanmu. Cepat ikut denganku." Kedua tuan meminta seluruh pekerja untuk berkumpul. Zovan pun menanggapinya, "Kedua tuan, bukankah Anda yang bertanggung jawab di tempat ini?" Pak Tua Yuan pun menanggapinya, "Bagaimana bisa aku orang lemah bertanggung jawab atas semuanya? Tentu saja mereka yang kuatlah yang menjadi raja di tempat ini. Aku hanya diberikan kelonggaran karena usia dan kultivasiku. Jadi cepat ikut bersamaku." Tentu saja Zovan langsung memahami situasi yang terjadi di kantor pekerja. Oh ya, kalau misalkan di novel itu disebutnya kantor pekerja ya, tapi di manhwanya kalau nggak salah kantor pelayan. Nah, awalnya Zovan tidak terlalu peduli dengan fenomena yang terjadi di sana, apalagi kekuatannya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tapi Pak Tua Yuan memaksanya untuk ikut. Jadi mau tidak mau Zovan hanya bisa menurutinya. Hingga beberapa saat setelahnya mereka pun tiba di bagian terdalam dari kantor tenaga pekerja. Pak Tua Yuan nampak lega karena belum banyak yang berkumpul. Artinya masih ada mereka yang belum datang. Zovan pun bertanya, "Pak Tua Yuan, jika kita tidak terlambat, kenapa kau sangat terburu-buru?" Dan Pak Tua Yuan pun menjawab, "Kau tidak masalah, tapi aku tidak boleh terlambat." Dan di tengah-tengah atau di hadapan para pekerja terdapat dua orang yang berdiri. Pertama adalah wanita yang merupakan ahli ranah Visidewa tingkat 2 dan pria yang berada di ranah ahli Visidewa tingkat 3. Melihatnya saja Zovan bisa menyimpulkan bahwa bahkan di tempat sampah seperti kantor tenaga kerja masih ada banyak monster. Dan Pak Tua Yuan pun menjelaskan bahwa mereka adalah murid dalam yang diusir karena melanggar peraturan. Walau begitu, masih ada penatua yang berada di belakang mereka. Oleh sebab itulah mereka bisa bertindak seperti raja. Dan seseorang pun memanggil nama Pak Tua Yuan. Ia bertanya, "Pak Tua, kenapa kau datang terlambat?" Dan Pak Tua Yuan pun meminta maaf. Akhirnya kita pun mengetahui bahwa pria beranah Visidewa tingkat 3 tersebut bernama Kui Lang. Setelahnya ia pun mulai mengabsen nama-nama para pekerja hingga pada akhirnya nama Zovan pun muncul. Ia pun bergumam, "Oh, jadi kita memiliki pendatang baru. Haruskah kita memberikannya pelajaran?" Tapi Pak Tua Yuan menghentikannya. Ia berkata, "Tuan Kuilang, aku harap Anda memberikan kelonggaran kepada Tuan Muda Zuo. Ia adalah seorang yang diperhatikan oleh 4 eksekutif." Dan Kuilang pun nampak sangat kesal. "Eksekutif, di belakangku ada penatua. Kenapa aku harus peduli?" Lalu Pak Tua Yuan kembali menjelaskan, tapi keempat eksekutif tersebut sangat peduli kepadanya. Mereka bahkan mengirimkan petisi kepada pimpinan sekte karena telah menempatkannya di tempat ini. Apakah penatua Anda berani melakukan hal yang sama? Dan tentu saja tidak ada penatua yang berani menentang keputusan pimpinan sekte. Lalu bagaimana dengan 4 eksekutif yang berani menentang perintah pimpinan sekte? Itu artinya Zovan bukanlah pemuda sembarangan. Jadi mereka pun lebih memilih untuk menghentikan rencana mereka sebelumnya. Dan setelahnya Kuilang pun mulai menjelaskan tujuan mereka semua dikumpulkan, yaitu untuk kembali melakukan lingkaran Ashura. Itu adalah hal yang mengejutkan. Biasanya lingkaran Ashura dilakukan 3 tahun sekali, tapi ini baru 6 bulan. Kenapa harus dilakukan lagi? Kuilang hanya menjelaskan jika itu adalah perintah atasan. Tapi seseorang memprotes. Ia berkata, "Aku tahu
pastinya kalian membutuhkan sumber daya untuk adikmu ikut berpartisipasi dalam seleksi murid luar yang akan dilakukan dalam waktu dekat, bukan? Mendengar protes tersebut, Kwilang pun langsung menyerangnya menggunakan teknik jiwa. Pria itu pun terpental. Ya, memang benar. Lingkaran Ashura diperuntukkan untuk mereka bisa bertahan hidup, dan siapapun yang kalah akan dijadikan sumber nutrisi bagi penguasa di tempat tersebut untuk berkultivasi. Intinya, serikat pekerja hanyalah sumber makanan bagi para penguasa. Di sisi lain, awalnya Pak Tua Yuan meminta keringanan agar Zovan tidak ikut serta. Tapi Kwilang menolak. Ia berkata bahwa peraturan adalah peraturan. Siapapun di belakangnya, mereka tetap harus mengikuti peraturan. Walau begitu, Pak Tua Yuan masih khawatir, dan Kwilang pun berkata, tidak perlu khawatir, ia berada di ranah Tianquan tingkat 6, jadi ia tidak mungkin dikalahkan. Nah, di dalam lingkaran Ashura, setiap orang akan bertarung satu sama lain. Siapapun yang keluar ataupun kalah, merekalah yang akan dijadikan bahan makanan. Jadi karena Zovan berada di ranah Tianquan tingkat 6, Kwilang tidak terlalu khawatir karena pastinya Zovan akan bisa bertahan. Dan setelahnya lingkaran Ashura pun dimulai. Awalnya semua orang hanya terdiam hingga saat salah satu orang keluar dari arena, suasana sedikit berubah. Lalu Kwilang berkata, apakah kalian akan terus diam? Jika kalian tidak bergerak, maka aku yang akan turun tangan sampai kuota terpenuhi. Mendengar hal tersebut, mau tidak mau, mereka pun mulai menggila, menyerang satu sama lain. Adapun Zovan, ia langsung memahami situasinya. Ya, ia paham bahwa setiap orang bisa menjadi iblis jika harus mempertaruhkan nyawanya. Dan saat itulah seorang ahli ranah Tianquan tingkat 3 berusaha menyerang Zovan. Tapi tentu saja Zovan bisa menanganinya dengan mudah. Di sisi lain, Kwilang merasa heran karena seharusnya setiap orang yang menempuh jalur iblis akan menjadi ikut gila ataupun haus darah tak kala pertempuran terjadi. Tapi Zovan terlihat sangat tenang. Itu sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang mengambil jalur iblis. Dan saat itulah Pak Tua Yuan berkata sambil mengelus jenggotnya, ia adalah ahli sejati. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang dari Manhua Magic Emperor. Tentunya ceritanya bisa lebih panjang ataupun lebih pendek daripada apa yang Mimin ceritakan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye bye.